Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Nurul Arifin. Setelah sekian lama saya tidak membuat video, akhirnya kali ini saya membuat video karena dapat tugas dari kuliah saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai diseminasi tentang mata kuliah saya, yaitu mata kuliah metodologi studi Islam. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke pokok pembahasannya. Oke, yang pertama yang saya pelajari di dalam perkuliahan metodologi studi Islam adalah mengenai pengantar metodologi studi Islam. Di sini saya belajar tentang pengertian studi Islam, ruang lingkupnya, urgensinya, dan sasaran dari studi Islam, kemudian pertumbuhan studi Islam. Pengertian studi Islam yaitu merupakan usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam yang dilakukan dengan usaha secara sadar untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Sedangkan studi Islam merupakan usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam dengan sadar untuk mengetahui, memahami, dan membahas secara mendalam hal-hal yang berhubungan dengan Islam. Lalu ruang lingkup agama Islam. Agama Islam tidak hanya mengatur tentang beribadah ritual saja, tetapi dalam kehidupan bersosial juga turut diatur dalam Islam agar tercapai manusia yang ideal, sebagaimana tujuan dari Islam berketuhanan dan berperilaku baik terhadap sesama manusia. Dengan demikian cakupan studi Islam sangatlah luas, sangat luas sekali. Sasaran agama Islam, sasaran dari studi Islam yaitu ada agama dan sasaran keilmuan. Kemudian pertumbuhan Islam ini dimulai dari pertumbuhan masa klasik, kemudian masa modern, dan pada sampai saat ini. Lalu Islam dan studi Islam. Pengertian Islam sendiri adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki akhlak manusia di dunia dan sebagai pedoman untuk kehidupan di akhirat. Kemudian universalisme Islam merupakan kajian yang memandang bahwa seluruh manusia adalah satu kesatuan yang utuh. Islam dalam kajian ini adalah agama yang tidak memandang perbedaan suku, bangsa, dan bahasa. Lalu dimensi kedatangan Islam, agama ini tidak lagi diterima sebagai dogma yang harus diterima jika manusia ingin diselamatkan dari penderitaan abadi, namun Islam diterima sebagai agama pilihan Tuhan melalui wahyu. Di sisi lain, wahyu diakui sebagai faktor mutlak yang diperlukan dalam evolusi manusia. Islam dapat menyatukan bangsa. Islam dan bangsa memiliki hubungan positif dan perspektif pluralisme dalam persatuan. Islam memiliki sejarah panjang dan mempelopori terbentuknya nasionalisme yang melahirkan bangsa dan negara-negara. Selanjutnya, urgensi dan tujuan studi Islam. Urgensi studi Islam yaitu kenapa kita penting untuk mempelajari studi Islam. Yang pertama karena munculnya perbedaan pandangan antara insider dan outsider yang memerlukan jalan tengah. Lalu umat Islam saat ini berada dalam kondisi problematis, banyak problem-problem tentang Islam. Kemudian umat manusia dan peradabannya berada dalam suasana globalisasi atau seiringnya berkembangnya zaman. Tujuan dari studi Islam sebagai usaha untuk mempelajari secara mendalam tentang Islam dan segala seluk-beluk yang berhubungan dengan agama Islam. Sudah tentu mempunyai tujuan yang jelas yang sekaligus menunjukkan kemana studi Islam tersebut diarahkan dengan arah dan tujuan yang jelas. Maka dengan sendirinya studi Islam
akan merupakan usaha sadar dan tersusun secara sistematis. Selanjutnya yaitu asal-usul studi kawasan Islam. Dalam sejarahnya, persoalan hubungan antara batas-batas wilayah sebuah negara sebenarnya sudah sekian lama telah menjadi perhatian para ahli kenegaraan. Sejak zaman Yunani sekitar tahun 450-an sebelum Masehi, Ptolemy, Thukydides, Sakateus, dan Herodotus merupakan sejarawan Yunani yang cukup intens dengan kajian-kajian wilayah yang dia kenal, baik melalui cerita orang maupun dari hasil pengamatan terhadap wilayah-wilayah yang dia kunjungi. Mereka selain seorang sejarawan juga seorang pengelana sekitar 1300 tahun yang lalu. Kemudian kawasan ini dengan berbagai corak yang beragam yang lebih dinamis lagi. Karya-karya mereka telah melampaui sejarawan Yunani, di mana pembahasannya bukan lagi berbicara tentang realitas sejarah, tetapi lebih maju lagi, yakni bagaimana cara menanganinya. Munculnya berbagai karya sejarah dengan tema-tema kajian wilayah dimulai dari awal penciptaan sampai mulai dihuni umat manusia. Merupakan kajian-kajian yang sangat populer dan hampir bisa ditemukan dalam karya-karya sejarahnya. Lalu ada problem dan prospek pendekatan studi kawasan. Ini problematikanya yang dihadapi pada penelitian dengan menggunakan pendekatan studi kawasan dalam studi Islam dan komunikasi Muslim. Berbanding lurus besarnya dengan objek dan luasnya wilayah yang akan diselidiki. Semakin kompleks objek yang menjadi sasaran penyelidikan dan semakin luas wilayah yang dijangkaunya, maka segala persiapan yang diperlukan untuk menerapkan studi area juga semakin besar. Sementara prospek pendekatan studi area sebenarnya juga dikatakan sangat baik. Hal ini mengingatkan perlu dibangun saling pengertian dan kerjasama antara komunitas Muslim dunia yang meliputi yang sangat luas. Dengan pendekatan studi kawasan, para umat Muslim dapat mengetahui kajian yang dilakukan oleh umat Muslim di kawasan lainnya. Lalu pendekatan studi Islam. Pendekatan sendiri adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar agar peserta didik atau warga yang ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan yaitu cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan untuk memahami agama. Kalau pendekatan studi Islam sendiri adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan memahami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Pendekatan studi Islam sendiri ada banyak, diantaranya melalui teologis, antropologis, sosiologis, filosofis, histori, kebudayaan, dan psikologis. Lalu yang dibahas dalam perkuliahan selanjutnya ada manusia dan doktrin kebutuhan agama. Maksudnya manusia dan doktrin kebutuhan agama ini kita lihat dari segi pandang agama sendiri. Agama adalah sistem yang menyatukan mengenai berbagai kepercayaan dan peribadatan yang berkaitan dengan benda-benda sakral, yaitu katakanlah benda-benda yang terpisah dan terlarang, kepercayaan dan peribadatan yang komunitas moral. Secara naluri, manusia mengakui kekuatan dalam kehidupan ini di luar dirinya. Ini dapat dilihat ketika manusia mengalami kesulitan hidup, seperti tertimpa musibah dan berbagai bencana. Dia mengeluh dan meminta pertolongan kepada sesuatu yang serba maha yang dapat membebaskannya dari keadaan itu. Naruli inilah yang membutuhkan manusia, bahwa manusia ini perlu beragama dan membutuhkan sang kholiknya. Lalu fungsi dari agama sendiri ini ada beberapa. Yang pertama ada fungsi edukatif, lalu fungsi pengawasan sosial, lalu fungsi memupuk persaudaraan, kemudian fungsi transformatif. Selanjutnya yaitu ruang lingkup
studi Islam, ruang lingkup studi Islam ada di bidang agama. Seperti yang saya sampaikan pertama tadi, Islam ini universal atau sangat luas, tidak hanya membahas tentang ibadah saja, tapi juga banyak sekali yang dibahas. Diantaranya adalah agama, ibadah, akidah, ilmu dan kebudayaan, pendidikan sosial juga, ekonomi, kesehatan, politik, dan sampai pada pekerjaan. Lalu sumber ajaran Islam. Sumber ajaran Islam ini ada dua. Yang pertama sumber ajaran Islam primer yang didapat dari Al-Quran dan hadis. Kemudian ada sumber ajaran Islam sekunder, yaitu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ini bisa didapat dari ijtihad para ulama-ulama, atau hasil ijtihadnya itu bisa berupa ijma, qiyas, masalah-masalah, istisna, dan yang lainnya yang dikeluarkan oleh ulama-ulama yang terdahulu, yang terpercaya dan terbukti tingkat keilmuannya dan kesolihannya. Lalu ada karakteristik ajaran Islam. Karakteristik ajaran Islam sendiri, yang pertama adalah komprehensif. Walaupun umat Islam itu berbeda-beda bangsa dan berlainan suku, dalam memandangi asas-asas yang umum, umat Islam ini bersatu padu untuk mengamalkan asas-asas tersebut. Yang kedua yaitu moderat. Islam memenuhi jalan tengah, jalan yang imbang, tidak berat ke kanan untuk mementingkan kewajiban dan tidak berat ke kiri untuk mematikan kebendaan. Inilah yang diistilahkan dengan teori wasatoniyah, yaitu menyelaraskan antara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita. Lalu ada dinamis, universal, elastis, dan fleksibel. Selanjutnya tidak memberatkan, graduasi berangsur-angsur sesuai dengan fitrah manusia, argumentatif, filosofis. Kemudian yang dipelajari lagi adalah metode memahami sumber ajaran Islam. Memahami Islam sebagai way of life harus terikat suatu bagian dengan bagian lainnya. Islam bukan hanya sebagai landasan etis dan moral saja, tetapi ajarannya sangat bersifat operasional dan aplikatif. Dalam segala segi kehidupan manusia, ketinggian bersifat operasional dan aplikatif dalam segala segi kehidupan manusia. Ketinggian karakteristik Al-Quran yang merupakan sumber nilai utama dari nilai norma ajaran Islam karena bisa dipraktekkan dalam kehidupan. Ia tidak berisikan tumpukan teori yang memadai pikiran belaka. Ajaran dalam Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk senantiasa mencari dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, tetapi juga mendorong untuk mengamalkan ilmu itu di tengah-tengah kehidupan. Tidak pula Islam mengenal pemisahan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi. Dunia merupakan sarana ibadah kepada Allah dalam rangka mendapatkan kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Lalu ada lagi yang kami pelajari yaitu Islam dan gagasan universal. Kemudian ada dinamika Islam di era kontemporer seperti ini. Bagaimana Islam di zaman sekarang ini banyak sekali permasalahan-permasalahannya, namun dapat diatasi oleh para pemikir-pemikir dan para ulama-ulama yang tentu kesolehannya sudah terbukti dan keilmuannya sudah terbukti pula. Itu yang saya pelajari dari mata kuliah metodologi studi Islam selama 1 semester ini. Oke, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kiranya banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dosen yang selama ini telah mengampu mata kuliah metodologi studi Islam. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa bermanfaat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan lainnya.